Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita tetap akan melakukan pembelajaran fisika jarak jauh. Walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tapi Ibu harap kalian semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan jangan malas untuk belajar. Karena apa yang kalian pelajari hari ini, insya Allah akan berguna untuk masa depan kalian. Jadi tetap semangat belajarnya dan jangan lupa untuk berdoa sebelum kalian belajar. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu besaran fisika dan pengukurannya. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita lebih fokus di materi besaran, hari ini kita akan lebih fokus di materi pengukuran. Di kompetensi dasar ini kalian bisa baca sendiri. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama membedakan ketelitian beberapa alat ukur yang sejenis, yang kedua memahami, mengoperasikan, dan menerapkan angka penting dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga menuliskan notasi ilmiah dengan benar, yang keempat menuliskan aturan angka penting dan menentukan operasi-operasi dalam angka penting, yang kelima mengolah dan menyajikan hasil percobaan pengukuran dalam angka penting. Jadi hari ini kita akan fokus ke materi pengukuran dan angka penting. Di materi pengukuran, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai aspek-aspek pengukuran dan kesalahan pada pengukuran. Untuk hari ini kita akan membahas lanjut mengenai alat ukur dan ketidakpastiannya, juga cara melaporkan hasil pengamatan. Ditambah kita akan mempelajari apa itu angka penting, kemudian aturan-aturan pada angka penting, dan juga notasi ilmiah untuk mempermudah menghitung angka ataupun menggunakan nilai-nilai yang jumlahnya itu besar maupun kecil. Oke, lanjut. Di sini ada gambar beberapa alat ukur. Ada alat ukur untuk massa, panjang, suhu, waktu. Nah, coba kita flashback ke pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita udah bahas sedikit nih mengenai pengukuran. Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan sesuatu benda dengan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai satuan. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kalian ingin mengetahui nilai panjang dari buku. Kemudian kalian membandingkan buku dengan penggaris atau mistar yang telah mempunyai nilai dan satuan. Misalnya hasil pengukurannya itu 17 cm. Dan hasil pengukuran itu harus ditulis dengan angka dan satuan. Angkanya adalah 17, satuannya adalah cm. Juga pengukuran itu dapat dikatakan pengukuran jika mana dilakukan menggunakan alat ukur. Selanjutnya kita bahas alat ukur dan ketidakpastiannya. Yang pertama ada alat ukur panjang untuk mengukur panjang benda. Kita dapat menggunakan mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekro. Di mistar ukur atau biasa kita sebut sebagai penggaris. Pada umumnya, mistar itu sebagai alat ukur memiliki dua skala ukuran. Ada skala utama dan skala terkecil. Skala utama yang mana, Bu? Skala utama yang bernilai ini nih, 0, kemudian 1, atau yang garisnya lebih besar dan ada nilainya. Kemudian satuan untuk skala utama ini adalah sentimeter. 1 cm, 2 cm, dan seterusnya. Juga satuan untuk skala terkecil adalah milimeter. Milimeter. Nah, skala terkecil yang mana, Bu? Yang ini. Yang garisnya lebih kecil. Tapi yang perlu kalian ingat adalah ketika kalian menggunakan satuan sentimeter, maka kalian harus menggunakan satuan sentimeter pula untuk skalanya. Dan skala terkecil pada mistar memiliki nilai 1 mm atau sekitar 0,1 cm. Jika kalian menjumlahkan garis-garis ini, dari sini sampai angka 1 ini pasti nilainya 1 cm. Nah, ketidakpastian dari mistar ukur ini adalah sama dengan setengah dari skala terkecilnya. Setengah dari 1 mm adalah 0,5 mm atau dalam sentimeter adalah 0,05 cm. Dan jarak antara skala utama
adalah 1 cm. Dari 0 ke 1 jaraknya pasti 1. Kemudian dari 1 ke 2 jaraknya juga 1. Nah, sekarang kita lihat di gambar ini, kita ukur. Itu misalnya ada sebuah kertas, kita ukur menggunakan penggaris atau mista. Pastikan dulu dia berada, awal-awal ukurannya itu berada di angka 0. Karena biasanya banyak orang yang mengukur itu mulai dari ujung penggaris. Padahal itu merupakan sikap yang salah. Harusnya dari 0 terlebih dahulu. Kemudian kita lihat ujungnya satu lagi. Ini tepat berada di sini. Nah, berada di tengah ini. Ini nilai 1, kemudian 1,1. Karena ini nilainya 0,1, jadi tambah 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8. Nilai pengukurannya adalah 1,8. Ini dalam sentimeter. Kalau kalian mau jadi milimeter boleh. Jadi hasilnya kalian kali 10. Jadi 18 milimeter. Nah, sekarang angka taksiran. Kenapa Bu ada angka taksiran? Karena dia berada tidak tepat di angka 1,8. Tapi dia berada di tengah-tengah nih. Tuh, lihat tengah-tengah. Atau Ibu hapus dulu. Untuk membuktikan bahwa ini ada di tengah-tengah. Nah, tuh lihat. Ada di tengah-tengah. Kemudian, ini kan nilainya 1,8. Ini 1,9. Nah, di tengah-tengah itu kan nilainya berapa? Atau jarak dari sini ke sini itu adalah 1. 0,1 cm. Nah, sekarang itu dibagi 2. Hasilnya kan 0,05. Nah, udah ditambah. 1,8 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 1,85 cm. Nah, untuk gambar yang kedua, ini sudah dimulai dari 0. Kemudian kita lihat hasil pengukurannya, ini tepat di angka 1,5 cm. Nah, Bu, di sini ada angka taksiran nggak? Tidak ada angka taksiran. Kenapa? Karena dia pengukurannya tepat di angka 1,5 cm. Jadi, nilai pengukuran untuk gambar ini adalah 1,5 cm. Selanjutnya ada jangka sorong. Jadi, jangka sorong itu dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman suatu benda yang akan diukur. Kayak misalnya ketika kalian mengukur kelereng ataupun mengukur tebal kertas, itu kan tidak mungkin bisa diukur oleh penggaris atau misal. Jadi kalian membutuhkan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang terdiri atas skala utama, skala nonius, rahang tetap, rahang geser, rahang atas, rahang bawah, dan pengukur kedalaman. Jadi, kita lihat bagian-bagiannya ada apa saja. Yang nomor pertama ini adalah rahang luar. Dia itu fungsinya untuk mengukur bagian luar benda ini. Kemudian ada rahang dalam. Yang kedua, fungsinya untuk mengukur bagian dalam benda. Yang ketiga ini dia pemeriksa kedalaman untuk mengukur kedalaman lubang. Yang keempat, ini adalah skala utama. Jadi nanti kalian baca hasil pengukuran di skala utama. Tapi dia dalam satuan sentimeter. Kemudian yang kelima juga skala utama, tapi dalam satuan inci. Nah, selain skala utama, ada namanya skala nonius. Dalam satuan sentimeter. Dan yang ketujuh juga skala nonius dalam satuan inci. Jadi kalau mau baca, mau di atas ataupun bagian bawah sini, ini kan sentimeter, sama-sama sentimeter. Yang di atas sama-sama inci. Nah, kalian nggak boleh bacanya serok. Harus bacanya sejajar gini. Jadi, kalian menggunakan bawah boleh, menggunakan atas boleh. Dan yang terakhir, yang nomor 8 ini adalah alat penahan. Gunanya untuk menahan pergeseran jangka sorong. Nah, bagaimana sih Bu cara kita menggunakan jangka sorong? Sebenarnya untuk menggunakan jangka sorong pastilah kita butuh memegang alatnya langsung biar kalian ngerti. Nah, nanti Ibu akan kasih link video untuk menggunakan cara menggunakan jangka sorong, menggunakan jangka sorongnya langsung. Itu nanti Ibu kasih di description box-nya. Sekarang di sini ada mengukur diameter luar. Pertama kita geser rahang geser jangka sorong ke arah kanan. Sehingga, tadi kan ada rahang geser tuh yang dua kayak gini. Sehingga benda yang diukur dapat masuk di antara kedua rahang.
yaitu rahang geser dan rahang tetap. Yang di bawah itu kita nih ada namanya rahang luar. Rahang luar ada namanya rahang geser yang bisa geser ke arah kanan, ada namanya rahang tetap, jadi dia diem. Kemudian bendanya dimasukin di antara kedua ruang ini. Jadi misalnya kita mengukur diameter pulpen, kita tinggal masukin ya pulpen itu di antara kedua rahang ini, dicapit. Nah, setelah itu meletakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang bawah, menggeser rahang geser ke kiri. Sedemikian sehingga benda yang diukur terjepit oleh kedua rahang bawah. Kalau ke kanan, fungsinya itu buat agar dia longgar, ke kiri dia untuk menjepit benda tersebut. Kemudian catatlah hasil pengukuran dengan melihat skala utama dan skala Noniusnya. Yang kelima, kalian bisa meletakkan benda atau cincin yang akan diukur sedemikian sehingga kedua rahang atas jangka sorong masuk ke dalam benda atau cincin tersebut. Yang keenam, menggeser rahang geser ke kanan sedemikian sehingga kedua rahang atas menyentuh kedua dinding dalam benda atau cincin yang diukur. Yang ketujuh, mencatat hasil pengukuran. Untuk mengukur diameter dalam, sama halnya, yaitu menggeser rahang geser jangka sorong ke kanan, baru meletakkan tabung yang akan diukur dalam posisi tegak. Kemudian kita putar jangka sorongnya ke arah vertikal. Kemudian letakkan tuh ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur di dalamnya. Dan kita geser rahang gesernya ke bawah. Sehingga ujung batang pada jangka sorong bisa menyentuh dasar tabung dan kita bisa mengetahui diameter dalam dari tabung tersebut. Untuk mengukur kedalaman juga sama, yaitu meletakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak, kemudian memutar jangka sorong pada posisi vertikal dan meletakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur di dalamnya. Yang ketiga, menggeser rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar tabung. Dan yang keempat, mencatat hasil pengukuran. Jadi, untuk cara menggunakan jangka sorong nanti akan Ibu kasih video lebih lengkapnya lagi. Selanjutnya kita membaca skala pengukuran. Yang pertama, membaca skala utama yang berhimpit atau skala terdekat tepat di depan titik 0 skala Nonius. Jadi kalian baca skala utama yang berhimpit atau skala terdekat. Skala terdekat tepat di depan titik 0 skala Nonius. Yang kedua, baca skala Nonius yang tepat berhimpit. Kalau berhimpit itu maksudnya atas sama atas sejajar kayak gini, berhimpit dengan skala utama. Coba kita lihat ya. Pertama, skala utamanya harus berhimpitan dengan angka 0 atau yang paling dekat. Kita lihat angka 0 di Nonius. Yang paling dekat siapa? Yang paling dekat ini kan nih. Yaitu nilainya 2,4. Dari mana Bu 2,4? Di skala utama ini nilainya 2, kemudian 2, 2,1, 2,2, 2,3, dan 2,4. Itu untuk skala utama nilainya 2,4. Kita udah nemuin nih skala utama nilainya 2,4 SU. Sekarang kita cari skala Nonius. Skala Nonius itu dicari yang tepat berhimpit dengan skala utama. Kita cari tuh yang mana tuh yang berhimpit. Yang berhimpit, apakah ini? Ini belum sampai berhimpit. Nah, yang paling berhimpit adalah ini. Kemudian kita tentuin angkanya berapa. Ini kan 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 ini adalah skala Nonius. Nah, hasil pengukurannya itu bisa kita tentukan dari skala utama ditambah skala Nonius dikali 0,1 mm. 0,1 mm ini adalah skala terkecil. Jadi kita masukin tuh skala utamanya 2,4, skala Noniusnya 6, dikali dulu dengan 0,01 cm skala terkecilnya, karena ini dalam satuan cm. Jadi harus sama satuannya. Kemudian hasilnya adalah 2,4 cm, 6 kali 0,01 itu kan adalah 0,06 cm. Ditambah hasilnya 2,46 cm. Ingat bahwa skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau sekitar 0,01 cm. Untuk ketidakpastian jangka sorong itu kita bisa cari dengan mengalihkan setengahnya, yaitu
setengah kali 0,1 mm adalah 0,05 mm atau 0,05 cm. Nah, sekarang ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup ini adalah alat ukur panjang yang dapat dipergunakan untuk mengukur ketebalan plat. Misalnya plat apa? Misalnya plat baja. Ataupun mikrometer sekrup ini nilainya lebih teliti dibandingkan jangka sorong maupun misar. Karena skala terkecilnya itu dia mencapai 0,01 mm. Dan ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil yaitu 0,005 mm. Skala panjang pada poros tetap merupakan skala utama, sedangkan pada poros kulir merupakan skala nonius. Jadi kita lihat dulu bagian-bagiannya. Ini nomor 1 adalah rangka. Rangka dari mikrometer sekrup. Yang nomor 2 ini adalah poros tetap, jadi dia nggak bergerak. Yang nomor 3 ini adalah poros gerak. Jadi kalau kalian mau misalnya menjepit benda, itu yang digerakkan itu poros gerak ini. Kemudian yang keempat ini cincin pengunci. Cincin pengunci ini, jadi kalau misalnya poros geraknya kalian rasa sudah cukup berhimpitan dengan benda, kalian kunci agar nilainya tidak berubah atau bendanya tidak jatuh. Kemudian ini adalah roda penghenti. Yang keenam adalah skala nonius. Kalian baca nanti skala yang ketujuh adalah skala utama. Nah, skala utama itu satuannya milimeter, sementara skala nonius itu adalah nilainya 0,01 mm. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Ini juga nanti akan Ibu beri videonya biar kalian bisa tahu lebih lanjut. Yang pertama, ini di sini kita akan mengukur sebuah koin. Iya, koin. Yang pertama, pastikan pengunci dalam keadaan terbuka nih, pengunci ini. Tuh, penguncinya harus dalam keadaan terbuka. Kemudian yang kedua, kalian lakukan pengecekan ketika apakah poros tetap itu berarti yang ini, dan poros geser sumbu yang ini. Apakah poros tetap dan poros geser itu bertemu skala dan skala nonius utama menunjukkan angka 0 atau tidak. Jadi, yang ini skalanya itu harus menunjukkan angka 0, jadi harus bertemu di angka 0. Kemudian yang ketiga itu kalian buka rahang dengan menggerakkan pemutar ke arah kiri sampai benda atau koin dapat masuk ke dalam rahang. Nah, ketika kalian meletakkan benda di antara poros tetap dan poros geser, tutup kembali rahang hingga tepat menjepit benda. Kalau misalnya kalian rasa sudah menjepit benda, kalian putarlah pengunci ini lagi. Kalian putar agar pemutar tidak bisa bergerak lagi, dan kalau misalnya sudah terkunci pasti ada bunyi klik gitu. Nah, dari percobaan ini didapatkan bahwa dari pengukuran ini didapatkan bahwa pada skala utama yang garisnya berdiri yaitu 0,3 atau 0,3 mm. Sementara pada skala nonius, skala putar, kami mendapat 0,01 mm. Jadi dari kedua angka ini dijumlah maka akan mendapat ketebalan dari koin yaitu 0,3 mm ditambah 0,01 mm adalah 0,31 mm. Sekarang kita contohnya. Pada mikrometer sekrup di samping ditunjukkan bahwa skala utama yaitu 4,5 mm dan skala nonius adalah 43 skala. Maka panjang benda yang diukur adalah, tadi rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikali skala terkecil dari mikrometer sekrup kan 0,01 mm. Jadi skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Oke, skala utamanya sudah diketahui nilainya 45, masukin. Skala noniusnya sudah diketahui juga nilainya 43 skala. Dikali skala terkecilnya yaitu 0,01 mm. 4,5 mm ditambah 0,43 mm hasilnya adalah 4,93 mm. Nah, sekarang kita kerjain lagi nih. Tetap dengan rumus yang ini, skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Nah, skala utamanya, kita lihat.
skala utamanya ini di angka 3,5. Jadi kita taruh skala utamanya 3,5. Kemudian skala non-newsnya, kita lihat yang sejajar sini adalah 21, 22, 23, 24. 24 kali 0,01 mm. Hasilnya 3,5 mm ditambah 0,24 mm. Hasilnya adalah 3,74 mm. Nah, sekarang bagaimana Bu untuk jangka sorong? Apakah sama? Untuk jangka sorong dan mikrometer skop, rumusnya itu sama, yaitu skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 mm. Nah, untuk itu, jadi pengerjaannya juga sama. Sekarang, selanjutnya adalah alat ukur massa. Untuk besaran massa itu diukur menggunakan neraca. Dan neraca dibedakan menjadi beberapa jenis. Seperti ada neraca analitis dua lengan, kemudian neraca Ohaus, neraca lengan gantung, dan neraca digital. Untuk neraca analisis dua lengan, neraca ini berguna untuk mengukur massa benda, misalnya seperti emas, batu, kristal, benda, dan lain-lainnya. Batas ketelitian neraca analitis dua lengan ini yaitu adalah 0,1 gram. Untuk neraca Ohaus itu berguna untuk mengukur massa benda atau logam dalam praktik di laboratorium. Biasanya kapasitas beban yang ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Dan batas ketelitian neraca Ohaus yaitu sekitar 0,1 gram. Untuk neraca lengan gantung, ini berguna untuk menentukan massa benda yang cara kerjanya dengan menggeser beban pemberat di sepanjang batang. Nah, neraca digital sendiri yang sudah banyak saat ini digunakan di mana-mana, atau neraca elektronik, biasanya dalam penggunaannya sendiri itu sangat praktis, karena besar massa benda yang ingin kita lihat, yang ingin diukur secara langsung itu telah ditunjuk dan terbaca pada layarnya. Dan ketelitian neraca digital ini sampai dengan 0,001 gram. Selanjutnya, alat ukur besaran waktu. Waktu itu merupakan besaran yang menunjukkan lamanya suatu peristiwa berlangsung. Berikut ini beberapa alat untuk mengukur besaran waktu. Ada jam atom cesium. Jam atom cesium ini dibuat dengan ketelitian 1 detik tiap 3.000 tahun. Artinya kesalahan pengukuran jam ini kira-kira 1 detik dalam kurun waktu 3.000 tahun. Nah, kemudian ada lagi penunjuk waktu elektronik. Penunjuk waktu elektronik mencapai ketelitian 1/1000 detik. Arloji atau jam tangan yang kita gunakan ini itu umumnya memiliki ketelitian 1 detik. Nah, untuk stopwatch memiliki ketelitian 0,1 detik karena setiap skala pada stopwatch dibagi menjadi 10 bagian. Alat ini juga biasanya digunakan untuk pengukuran waktu dalam kegiatan seperti kegiatan olahraga atau praktik penelitian. Nah, karena kita tahu semuanya bahwa semakin kecil ketelitian alat ukur, maka semakin presisi pula hasil yang didapatkan. Tapi kita tahu bahwa manusia itu diciptakan tidak sempurna, termasuk saat bikin alat ukur. Pasti ada aja kesalahan baik dari kitanya ataupun alat ukurnya, yang mana artinya kita tidak mungkin memperoleh atau mendapatkan hasil pengukuran yang benar-benar presisi. Maka dari itu, hasil pengukuran suatu besaran dilaporkan sebagai berikut, yaitu adalah X0 atau hasil pengukuran plus minus delta X. Delta X ini adalah ketidakpastian. Nah, bagaimana ya cara untuk menentukan nilai ketidakpastian? Untuk mendapatkan nilai ketidakpastian, hal ini bergantung dengan cara melakukan pengukuran, yaitu ada namanya pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal itu adalah pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Nah, ketidakpastian dalam pengukuran ini adalah delta X sama dengan setengah kali nilai skala terkecil. Kalau misalnya misal skala terkecilnya itu adalah 0,1 cm, berarti ketidakpastiannya setengah dikali 0,1 cm adalah 0,05 cm. Nah, tapi untuk pengukuran yang berulang, sekarang contoh melakukan pengukuran pada mistar ditunjukkan seperti gambar. Bagaimana hasil pengukuran yang harus dilaporkan?
Jadi kita bisa lihat itu telah dimulai dari 0. Nih, udah dimulai dari 0 dan berakhir di angka ini. Di angka berapa itu? Ini kan 3,5 di sini. Berarti ini 3,6, 3,7. Dan ketidakpastian Mister tadi ingat setengah kali nilai skala terkecil. Skala terkecilnya adalah 0,1 cm. Berarti setengah dikali 0,1 cm adalah 0,05 cm. Maka pengukuran yang dilaporkan adalah X0 plus minus D per X. X0 ini tadi nilai pengukuran yaitu 3,7 ditambah 0,05 cm. Nah, hal yang harus kalian ingat adalah banyaknya desimal hasil pengukuran harus sama dengan banyaknya desimal pada ketidakpastian. Coba kita lihat lagi. Di ketidakpastian ada 2 desimal. Tapi di pengukuran cuma ada 1. Oleh karena itu, di sini kita tambahin 0 agar nilainya sama punya 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, ini untuk pengukuran berulang. Jadi, pengukuran tunggal itu kadang terpaksa dilakukan karena satu dan lain hal, yaitu karena pengukuran itu tidak dapat diukur kembali. Contohnya itu ketika kita mengukur lamanya gerhana matahari. Itu kan gerhana matahari kan hanya terjadi pada saat itu juga ataupun pada waktu tertentu. Nah, sehingga pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali dalam satu percobaan, misal 5 kali atau 10 kali dinamakan pengukuran berulang. Pengukuran berulang ini biasanya diharapkan agar kita mendapatkan data atau hasil yang memiliki ketelitian yang tinggi, presisi, juga akurat. Nah, untuk ketidakpastian relatif pada pengukuran ini, itu bisa kita cari melalui delta X bagi X kali 100%. Di mana X-nya itu, X bar-nya adalah jumlah dari data dibagi banyaknya data. Kemudian, delta X atau ketidakpastian ini, kita mencari menggunakan simpangan baku, yaitu cepat AKN, banyaknya data ini, N itu banyak data, kemudian kali akar dari N, jumlah dari data yang telah dipangkatkan dulu. Dipangkat kuadratkan dulu, kemudian dikurang jumlah dari data, baru dipangkat kuadratkan. Per banyaknya data dikurang 1. Nah, untuk yang perlu kalian ingat, ketidakpastian relatif yang bernilai 10% itu berhak atas 2 angka. Yang bernilai 1% itu berhak atas 3 angka. Sementara yang bernilai 0,1% itu berhak atas 4 angka. Nah, ini contoh soalnya sekarang. Suatu pengukuran arus sebanyak 6 kali menghasilkan pembacaan 12,8. Ini datanya di sini. 12,8, 12,2 miliampere, 12,5 miliampere, 13,1, 12,9, 12,4 miliampere. Laporkan hasil pengukuran tersebut lengkap dengan ketidakpastiannya. Jadi pertama-tama kita harus mencari nilai hasil pengukurannya, yaitu I sama dengan jumlah dari data dibagi banyaknya data. Kita jumlahin data ini, hasilnya 75,9 bagi banyaknya data. 6, 75,9 dibagi 6 adalah 12,65 miliampere. Sekarang kita cari ketidakpastiannya menggunakan simpangan baku. Ini sesuai dengan rumusnya, kemudian dimasukkan banyaknya data adalah 6. Ini 6, kemudian total dari data yang telah dikuadratkan. Jadi ini 12,8 dikuadratkan nilainya adalah 163,84. Ini kita tambah, ini data yang telah dikuadratkan hasilnya sekitar 960,71. Kemudian total data tadi sudah di sini 75,9 dikuadratkan dibagi 5. Nilainya adalah 0,14. Nah, ketidakpastian relatif itu adalah delta I dibagi I bar kali 100%. Sama dengan 0,14 dibagi 12,65 kali 100% adalah 1,1%. Kemudian kita laporkan tuh hasil pengukurannya menggunakan
I sama dengan I bar plus minus delta I. I-nya ini nilainya kan 12,65 miliampere. Nah, itu kita bulatkan. 65 ini kan, ini 5 itu nilainya bisa dibulatkan ke 12,7 karena dia lebih besar daripada 50 dan angka depannya ini adalah genap. Nanti kita akan belajar mengenai aturan angka penting. Jadi dibulatkan menjadi 12,7 plus minus 0,14 miliampere. Ini kan ada, kalau kita jumlahin ini ada 4 angka penting, 4 angka, 1, 2, 3, 4, 4-nya di 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau misalnya dihitungnya satu-satu, tapi kalau dihitungnya dalam angka seperti ini, jadi harus ditambahin. Tambah 0,14. Ini jadinya ada 4 angka penting. Ada 1, 2, 7 tambah 1, 8, 4. Ada 4 angka penting. Nah, karena kita dapat ketidakpastian relatifnya adalah 1,1%, yaitu hanya berhak atas 3 angka, maka 4-nya ini kita coret. Jadi hasilnya adalah 12,7 plus minus 0,1 miliampere. Karena kalau kita mau bulatkan, 4 itu nilainya lebih kecil daripada 5. Jadi kita bulatkan ke bawah. Kemudian angka penting. Angka penting ini adalah semua angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Contohnya misalnya kalian belanja apel 2 kilo. Nah, kemudian kalian periksa lagi apel 2 kilo kalian, ternyata terdapat 12 buah apel. 2 kilo yang tadi dimaksud ini adalah hasil dari pengukuran, sementara 12 buah apel ini adalah hasil dari perhitungan. Jadi di angka penting ini kita akan belajar mengenai notasi ilmiah, definisi angka penting, aturan angka penting, aturan pembulatan, operasi aljabar dalam angka penting. Notasi ilmiah adalah cara yang singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Contohnya itu kayak massa atom ataupun jari-jari bumi, itu nilainya sangat besar dan massa atom nilainya sangat kecil. Nah, notasi ilmiah memiliki fungsi atau manfaat yaitu menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah dituliskan dan disebutkan. Seperti misalnya bilangan tersebut sudah tidak bisa disebutkan dalam bilangan seperti triliun, sudah bukan jutaan, bukan miliar, bukan triliun, itu sudah tidak bisa disebutkan. Nah, sebelum membahas cara merubah suatu bilangan ke dalam bentuk notasi ilmiah, kita perhatikan dulu nih, bilangan berpangkat berikut dengan bilangan pokok 10. Jadi di sini ada 10 pangkat 4. 10 pangkat 4, 4-nya ini kan pangkat positif, jadi ada sebanyak 4 angka 0 di sebelah kanan 1. Kalau pangkatnya positif, maka ada angka 0-nya di sebelah kanan. Kalau pangkatnya negatif, angka 0-nya di sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kanan ada 10.000. 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10, jadi 1.000. 10 pangkat 2 ada 2 angka 0 di sebelah kanan, berarti 100. 10 pangkat 1 ada 1 angka 0 di sebelah kanan, yaitu hanya 10. Nah, gimana Bu? Kalau pangkatnya minus. Kalau misalnya pangkatnya positif, itu angka 0-nya di sebelah kanan. Kalau pangkatnya negatif, itu angka 0-nya di sebelah kiri. Jadi, 10 pangkat min 1 itu sama aja 1 pangkat 10, 1 per 10 pangkat 1. Nah, 1 per 10 pangkat 1 ini, kalau misalnya mau dijadiin kali, kalian bisa langsung naikin ke atas dengan syarat pangkatnya jadi minus. Jadi, 10 pangkat min 1. Atau ini 1 bagi 10 kan nilainya 0,1, yaitu sebanyak 1 angka 0 di sebelah kiri. 10 pangkat min 2 berarti 1 dibagi 10 pangkat 2. Atau nilainya 1 dibagi 100, 0,01. Yaitu sebanyak 2 angka 0 di sebelah kiri. Ini ada 2 angka 0 kan. 10 pangkat min 3 ada 3 angka 0 di sebelah kiri. 10 pangkat min 4 ada 4 angka 0 di sebelah kiri 1. Kita lanjut. Contohnya,
Dalam bidang ilmu pengetahuan, seringkali kita menemukan bilangan-bilangan yang bernilai sangat besar maupun sangat kecil. Hal ini terkadang membuat kita mengalami kesulitan dalam membaca atau menulisnya. Misalnya sebagai berikut. A. Panjang jari-jari Newton kira-kira 0 sekian 137 meter. Kemudian B. Jumlah molekul dalam 18 gram air adalah 602,000. Nah, itu kan sudah tidak bisa disebutkan lagi dalam triliunan. Kita selesaikan dulu. Yang pertama, panjang jari-jari Newton kira-kira segini. Nah, jadi notasi ilmiah itu terdiri dari perkalian dua faktor. Ada faktor pertama. Untuk faktor pertama, itu bilangannya harus lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua adalah bilangan berpangkat. Jadi harus berpangkat dengan bilangan pokoknya 10. Jadi kita tentukan dulu faktor pertama. Faktor pertama kita lihat dari nilai ini. 137. Ini untuk jadiin faktor pertama berarti nilainya harus lebih besar dari 1 dan kurang dari 0. 137 kegedean. Faktor pertama bilangannya harus lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Karena 137 ini lebih besar dari 10. Kalau 13,7 lebih besar juga dari 10. Jadi kita bisa taruh koma di sini 1,37. Karena 1,37 ini nilainya lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Kemudian faktor yang kedua, kita hitung aja nilainya. Nilai sebelum angka 1 ini. Kita hitung nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 angka 0. Jadi, karena ini di sebelah kiri, maka pangkatnya minus. Jadi, 10 pangkat min 15. Nah, dibahas lagi nih. Coba kalian perhatikan angka berwarna merah ini, yang berwarna merah. Pada bilangan yang menyatakan panjang jari-jari neutron di atas. Jumlahnya ada 15 angka. Benar berarti. Di sebelah kiri angka 1. Dan karena letaknya di sebelah kiri, maka pangkatnya merupakan bilangan negatif. Maka notasi ilmiahnya faktor pertama dikali faktor kedua, yaitu 1,37 dikali 10 pangkat min 15. Selanjutnya, yang B, yang kedua, kita akan mengubah jumlah molekul air ke dalam notasi ilmiah, yaitu sebagai berikut, nilainya sekian. Dari bilangan tersebut, kita peroleh dua faktor notasi ilmiah. Faktor pertama, faktor kedua. Yang pertama ini, dari nilai 602, nilainya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Lebih dari 1 berarti nggak mungkin 60,2, tapi 6,02, yaitu lebih dari 1 dan kurang dari 10. Faktor yang kedua, nilai sesudah angka 6. Ada berapa? 1, 2. Kita hitung nolnya dulu deh. Ini nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 3, 21. Ada 21 angka sebelum angka 2. Kemudian 21, 22, 23. Ada 23 angka sebelum angka 6. Jadi faktor kedua ini adalah 10 pangkat 23. Karena dia adanya di sebelah kanan letaknya, maka pangkatnya merupakan bilangan positif. Dengan demikian, bentuk notasi ilmiahnya adalah faktor pertama dikali faktor kedua. Faktor pertama 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, apa itu angka penting yang dari tadi kalian tanyain? Angka penting itu adalah angka hasil pengukuran. Jadi, angka hasil pengukuran ini maknanya tuh dan nilainya itu berbeda dengan angka hasil perhitungan. Jika kita melakukan pengukuran, misalnya kalian mengukur panjang buku, maka kalian akan mendapatkan nilai atau hasil pengukuran. Misalnya didapatkan bahwa panjang buku tersebut adalah 17,5 cm. Angka tersebut disebut angka penting. Jadi angka penting ini adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Selain angka penting, ada juga angka mutlak. Nah, apa itu angka mutlak? Angka mutlak itu, atau disebut juga angka eksak, adalah angka yang diperoleh dengan cara menghitung secara langsung tanpa bantuan alat ukur. Jadi, untuk angka mutlak ini, angkanya itu diperoleh dengan cara menghitung atau menjumlahkan tanpa menggunakan alat ukur. Misalnya,
jumlah siswa satu kelas adalah 45 orang. Angka 45 diperoleh dengan cara menghitung saja tanpa menggunakan alat ukur. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang hal-hal apa saja sih, Bu, yang menjadi aturan dalam angka penting. Pertama, semua angka bukan 0. Semua angka bukan 0, termasuk angka penting. Kecuali ada tanda khusus. Contohnya, 13,24. Ada 4 angka penting, yaitu 1, 3, 2, dan 4. Itu kan ada 4 angka penting. Kemudian yang kedua, 13,24 juga, tapi dia mempunyai tanda khusus di bawahnya, di bawah angka 2. Jadi, angka 2 ini tidak dianggap angka penting, hanya angka 1, 3, dan 4. Oleh karena itu, di sini mempunyai 3 angka penting. Yang kedua, angka 0 yang terletak sebelum angka bukan 0, bukan angka penting. Contohnya, 0,00001. Satu ini adalah angka penting, jadi cuma satu yang angka penting. Maksudnya gimana, Bu? Nih, ini kan angka. Maksudnya gimana, Bu? Ini kan angka 0. Terletak sebelum angka bukan 0, yaitu 1. Itu bukan angka 0 yang terletak sebelum angka 1 ini, itu bukan angka penting. Jadi, hanya 1 yang merupakan angka penting. Jadi, ini cuma terdapat 1 angka penting. Sama lihat contoh 2. Contoh 2 ini angka 0. Terdapat sebelum angka 2. Angka 2 ini kan angka bukan 0. Tapi tetap saja angka 0 yang ini bukan angka penting. Jadi, untuk contoh ini cuma terdapat 3 angka penting, yaitu 2, 3, dan 4. Nah, peraturan yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Tapi dengan syarat jika desimal maka termasuk angka penting. Contohnya 2,100. Bedanya kan tadi ini terletak sebelum angka selain 0 yaitu 1. Nah, kalau yang bawah ini itu terletak di antara angka bukan 0 atau sesudah angka selain 0. 1 ini kan bukan angka 0. Nah, ada 0 terletaknya, maka itu disebut 4 angka penting. 4 angka penting, karena 2, 1, 0, 0. Nah, ada lagi nih. Kalau terletak sebelum 1, sebelum angka lain, kalau 0 terletak sebelum angka lain, maka itu bukan angka penting, jadi kita coret. Kalau 0 terletak setelah angka lain, maka adalah angka penting. Jadi 1 dan 0 merupakan 2 angka penting. Tapi kalau ini desimal, kalau bukan desimal, contohnya 100, maka hanya 1 yang dikatakan angka penting, yaitu 1 dan 0 ini. Angka 0 yang di belakangnya bukan merupakan angka penting. Jadi untuk 100 hanya terdapat 2 angka penting. Guna mengurangi tingkat kesalahan, maka sebaiknya penulisan-penulisan itu dilakukan dalam bentuk notasi ilmiah. Contohnya 32.000 ditulis, ini kita lihat 32, faktor pertamanya itu harus lebih dari 1, kurang dari 10, berarti 3,2. Kemudian faktor kedua, kita lihat angka sesudah angka yang pertama ini adalah angka 3, berarti kita lihat ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, berarti 10 pangkat 4. Dikalikan deh faktor pertama dikali faktor kedua, yaitu 3,2 kali 10 pangkat 4. Jadinya ada 2 angka penting. Ada 1, 2 angka penting. Nah, beda halnya lagi kalau misalnya tambahin 0 di belakangnya. 3,20. Itu terdapat 3 angka penting, karena angka 0 terletak setelah angka bukan 0. Sekarang kita belajar mengenai aturan pembulatan. Aturan yang pertama, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Sementara angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Dan yang kedua, angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Dan dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil. Sekarang kita bulatkan sehingga mempunyai 3 angka penting. Oke. 24,48. Kita bulatkan di belakangnya. 8 ini merupakan angka lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas jadi 5.
Kemudian 48 ini dibuat ke atas jadi 5. Kemudian 24, 45. Karena cuma 3 berarti ini kita lingkarin dulu. 45 ini itu kurang dari angka 50. Yang artinya dibulatkan ke bawah. Jadi ini 0 dan angka pentingnya adalah 24,4 cm. Atau kalian bisa langsung 24,4. Kemudian 24,250. Nah, 50 ini angka apa? 50 ini tepat. Kalian lihat peraturan nomor 2. Angka yang tepat 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Jadi dibulatkan ke bawah jika genap. Ini jadi dibulatkan ke bawah hasilnya 0 tinggal 24,2 cm. Dan ini 24,150. Angka sebelumnya ganjil maka dibulatkan ke atas jadi 24,2 cm. Lanjut, ada operasi aljabar dalam angka penting. Di aljabar itu ada penjumlahan, pengurangan, pengalihan, pembagian. Nah, di sini ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Jadi dalam penjumlahan atau pengurangan, banyaknya angka penting ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Untuk memudahkan penulisan, maka angka taksiran atau angka yang melakukan di garis bawahi. Misalnya 32,672. Nah, ini kan masih taksiran. Kemudian ditambahkan 32,672, tambahkan 59,36. Hasilnya 92,032. Mengandung dua angka taksiran, yaitu ada angka 3, di belakang ada angka 2. Maka harus dibuatkan menjadi angka 2 ini itu lebih apa? Lebih lanjut operasi aljabar dalam angka penting. Jadi di aljabar sendiri ada, dari operasi aljabar sendiri ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengalihan. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, banyaknya angka penting ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi untuk memudahkan penulisannya, maka angka taksiran itu digaris bawahi. Nah, 32,672 ditambah 59,36 itu hasilnya 92,032. Ini digaris bawahi, kenapa? Karena kita menggunakan digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi kita hanya menggunakan ini. Lanjut ke operasi aljabar dalam angka penting. Di sini ada aturan penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan atau pengurangan, banyaknya angka penting ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi kita menggunakan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Untuk memudahkan penulisan, maka angka taksiran atau angka yang meragukan digaris bawahi. Nah, contoh pertama 32,672 tambah 59,36, hasilnya 92,032. Karena digit angka yang paling sedikit adalah 59,36, ini ada 4 digit angka, maka di sini ada yang harus digarisbawahi, angka 2 dan angka 3. Karena ada dua angka taksiran, yaitu angka 2 dan angka 3. Nah, angka 32 ini itu kan kurang dari 5. Maka dari itu lanjut ke operasi aljabar dalam angka penting. Nah, di operasi aljabar kita tahu tentang penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, pembagian. Dalam penjumlahan atau pengurangan, banyaknya angka penting ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Jadi untuk memudahkan penulisan, maka angka taksiran atau angka meragukan digaris bawahi. Contoh yang pertama adalah 32,672 ditambah 59,36. Nah, hasilnya itu harus mengikuti banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit, yaitu 59,36, karena ada dua digit angka di belakang koma. Sementara 32
92 ini ada 3 digit angka di belakang koma. Nah, hasilnya kan 92,032. Ini mengandung dua angka taksiran, yaitu angka 3 dan angka 2. Jadi kita harus dibulatkan. Dibulatkan menjadi, karena 2 ini adalah kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 92,03. Jadi sudah ada 2 digit angka di belakang koma. Contoh yang kedua, 82,675 dikurang 59,3. Nah, angka taksiran itu harus digarisbawahi. Garis bawahi. Kemudian yang ini juga kita garis bawahi. Jadi hasilnya 23,375. Di sini dia mengandung 2 angka taksiran, yaitu angka 3 dan angka 5. Di angka 3 dan angka 5 ini. Nah, karena kita hasilnya itu ditentukan berdasarkan banyaknya digit angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit kan 59,3. Hanya ada 1 digit angka di belakang koma. Sementara yang 82 itu ada 3 digit angka di belakang koma. Jadi hasilnya harus ada 1 digit angka di belakang koma. 23,375 ini mengandung 2 angka taksiran, yaitu 3 dan 5. Maka harus dibulatkan. 75 ini lebih dari 50. Berarti dia dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas berarti ini berubah 23,4 gitu. Dan yang terakhir, aturan perkalian dan pembagian. Dalam perkalian pembagian dari 2 angka penting, maka hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Contohnya, 8,141 cm itu mengandung 4 angka penting. 0,22 cm mengandung 2 angka penting. 8,141 cm dikali 0,22 cm itu hasilnya adalah 1,79102 cm kuadrat. Nah, karena dalam perkalian, baca lagi aturannya, dan pembagian dari 2 angka penting, maka hasilnya mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Yang paling sedikit adalah 0,22 karena hanya mengandung 2 angka penting. Maka hasilnya juga harus mengandung 2 angka penting. Yaitu, dari sini kan, di sini 1,79102 ini memiliki 6 angka penting. Untuk mendapatkan 2 angka penting, maka dibulatkan menjadi 1,79, bulatkan menjadi 1,8 cm kuadrat. Sampai sini, Ibu harapkan kalian semua mengerti untuk materi ini, karena materi besaran dan pengukuran telah selesai, dan jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan langsung WhatsApp di grup maupun PC di Ibu. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan ulangan mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Sekian dari Ibu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.